Dan Rasulullah SAW juga bersabda, dosa riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan adalah seperti dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta ini, dan kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba yang hari ini banyak macam dan ragam bentuk tipuannya sesungguhnya merupakan dosa besar yang sangat berbahaya bagi para pelakunya. Yakinlah, sebesar apapun harta yang dikumpulkan dari jalan riba pasti akan membuat pelakunya jatuh, hina dan nista dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan 7 hal yang membinasakan. Salah satunya adalah memakan riba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riba bukan hanya sekedar bunga atau bank semata, tapi sangat banyak turunan dan ragam macamnya. Mulai dari aneka ragam kredit, KPR, KUR, KKB, dan lain sebagainya, hingga yang dikemas dalam istilah yang seolah-olah sudah sesuai syariat, padahal sesungguhnya tetap hukumnya riba. Apa saja sih bahaya riba? Yang pertama, hartanya tidak diberkahi dan akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Rasulullah SAW bersabda, jangan membuatmu takjub kepada seseorang yang memperoleh harta dari cara yang haram, salah satunya dengan jalan riba. Jika dikembangkan maka tidak diberkahi. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Yang kedua, dibangkitkan dalam keadaan gila. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Rasulullah SAW bersabda, jauhkan dirimu dari dosa-dosa yang tidak diampuni. Salah satunya adalah memakan riba. Maka barang siapa memakan riba kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila dan terhuyung-huyung. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari transaksi riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengulangi bertransaksi riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Yang keempat, berenang di sungai darah dan mulutnya dilempari batu. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW menceritakan tentang siksaan Allah kepada para pemakan riba, bahwa ia akan berenang di sungai darah, sedangkan di tepi sungai ada malaikat yang dihadapannya terhadap bebatuan. Setiap kali orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar darinya, lelaki atau malaikat yang berada di pinggir sungai tersebut segera melemparkan bebatuan ke dalam mulut orang tersebut, sehingga ia terdorong kembali ke tengah sungai, dan demikian itu seterusnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, tidak akan diterima zakat dan sedekahnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, jangan membuatmu takjub seseorang memperoleh harta dengan cara yang haram. Jika dia infakkan atau sedekahkan maka tidak akan diterima. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Yang keenam, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daging yang tumbuh dari riba, neraka lebih layak untuknya. Rasulullah SAW juga bersabda,
bahwa ada seseorang yang melakukan safar kemudian mengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, akan tetapi makanan dan minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan oleh barang yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging yang tumbuh dari harta yang haram akan dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketujuh, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW juga bersabda, dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, dua saksinya dan penulisnya. Dan beliau bersabda, mereka semua sama derajat dosanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa transaksi riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Yang kesembilan, dosanya lebih besar daripada zina dengan ibu kandungnya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seorang dan dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, dosa riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan adalah seperti dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan hidayah dan rahmat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.